bekerjasama dengan desa, ya. Kemudian merencanakan strategi promosi, ya. Nah ini kalau merencanakan strategi promosi perpustakaan penting, ya. Kita bagaimana strateginya, ya. Nah ini tentunya Bapak dan Ibu sebagai pustakawan, ya, ini harus melihat faktor sosial psikologi pemustaka, ya dengan berbagai cara. Pertama, yang meningkatkan kebiasaan menggunakan perpustakaan, menunjukkan bagaimana perpustakaan dapat memenuhi kebutuhan individu mereka, ya, berusaha mengubah pola pikir, ya, atau mindset mereka dan pola tindak pemustaka dalam hal penggunaan perpustakaan. Walaupun pekerjaan ini sangat berat, ya, sesungguhnya merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab pustakawan sebagai PNS dan sudah diangkat sebagai pejabat fungsional pustakawan. Wah, ini pustakawan pertama, pustakawan muda, ya. Nah, itu tupoksinya memang berbeda, ya. Kalau pustakawan pertama juga bisalah mengolah buku, klasifikasi. Pustakawan muda sudah mulai ini strategi, ya, bagaimana mempromosikan perpustakaan yang efektif dan efisien, ya. Ini memang perpustakaan itu kalau tidak terus-menerus, ya, dipromosikan, ya, mereka akan lupa. Ya, kalau kita melihat perusahaan-perusahaan besar itu kalau berpromosi, ya, mereka juga mengkaji, ya. Mereka mengkaji seperti contohnya aja pokoknya perusahaan kendaraan, baik itu motor, ya. Dia kaji penduduk Indonesia sekitar berapa? 265 juta, ya kan, 265 juta. Terus kemudian perempuannya berapa? Laki-lakinya berapa? Nah, menurut hasil kajian bahwa perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Makanya ciptakan motor bebek, ya kan, yang bisa dipakai dan juga bisa dipakai laki-laki. Akhirnya laku laris, ya kan. Nah itu. Jadi punya inovasi-inovasi. Pustakawan pun juga harus punya inovasi-inovasi, ya. Bagaimana inovasi pustakawan? Ya, apalagi dalam zaman sekarang pandemi, ya. Pandemi ini, ya, bagaimana kita mempromosikan perpustakaan ini dengan mudah, ya, dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi melalui jaringan medsos, ya, seperti Twitter, ya, terus kemudian YouTube, ya. Ya, seperti Abdul Somad pun juga mereka promosinya lewat YouTube, ya kan. Akhirnya terkenal. Bisa aja pustakawan juga bisa terkenal, ya kan. Pustakawan. Yang penting orang yang tidak orang lakukan, ya, pustakawan lakukan. Seperti umpamanya layanan ke panti jompo, kita videokan. Layanan ke rumah sakit, ya, ke rumah sakit, datang ke sana, jemput bola. Kita, Ibu sakitnya apa? Ini terus, oh iya, Ibu senang baca buku apa? Oh, saya senang buku ini. Oh iya, ada. Kami nanti besok bawain, ya. Gitu. Biasanya juga ada juga yang dari keagamaan gitu, ya. Kalau ke rumah sakit dia datang tanya, Ibu yang sabar, ya. Nah, bahwa Ibu sakit ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Ibu semakin lama jadi dosa-dosanya diampuni dan berkurang gitu. Ya, dia akan memberikan satu motivasi. Tapi kita juga bisa, nah, Ibu senangnya buku apa baca, atau Bapak senang buku, oh saya punya novel ini. Oh iya, saya punya bagus bacaan. Dikasih dia baca saking asiknya dia lupa dengan penyakitnya, akhirnya dia bisa sembuh, ya kan. Nah itu merupakan sebenarnya sih kalau ingin kita bisa terkenal, bisa aja yang orang lain tidak lakukan tapi yang baik, ya, kita lakukan, ya. Kita jemput bola, pelayani, atau ke desa yang terpencil, datang ke sana pustakawan, ya, dengan membawa kita surat tugas, ya. Penting itu surat tugas dari pimpinan, surat penugasan, surat pernyataan telah melaksanakan kegiatan, ya kan, tanda tangan. Nah itu untuk bukti fisik, ya kan, bukti fisiknya dilampirkan dengan ini untuk bisa menjadikan angka kredit, ya. Nah ini, ya, sekarang mudah, ya, dengan promosi dengan medsos dengan gratis, ya, Twitter, Instagram, ya, YouTube, apalagi, ya, kita bisa buat video. Nah itu.
Nah, jadi tadi menanyakan strategi ya di situ. Kemudian pendekatan lain dalam usaha promosi perpustakaan ya. Di sini masyarakat membaca sebagai syarat awal masyarakat belajar ya. Masih tetap jadi sekaligus tantangan serta perjuangan kita semua. Tantangan dan perjuangan tersebut perlu pengarang, penerbit, toko buku, lembaga pendidikan, orang tua, masyarakat, serta pengelola penanggung jawab pembangunan pendidikan di Indonesia. Nah, ini pendekatan lain dari usaha promosi perpustakaan ya. Kemudian juga ada beberapa langkah pokok sebagai konseptual ya, praktis yang terangkum dari pandangan beberapa tokoh ya, pengelola pendidikan perpustakaan dan perbukuan. Pertama, langkah-langkah pokok praktis itu antara lain, pertama menjadikan membaca ya dan belajar sebagai bagian terpadu kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua ya, memasyarakatkan kultur membaca ya demi kelangsungan dan keberhasilan pembangunan di segala bidang. Ini ya. Kemudian yang ketiga, makna perpustakaan hendaknya ya dipahami sebagai sebuah ide sekaligus sebuah lembaga ya, sebuah ide karena mengemban cita-cita tujuan nasional, yaitu mencerdaskan bangsa, membentuk manusia, pembangunan dan sebagai lembaga karena eksistensinya sebagai institusi pendidikan non formal. Nah, kita juga disebutkan di Undang-Undang 1945 bahwa ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa ya di sini, bahwa pustakawan itu ya turut andil ya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, perpustakaan juga alat demokratisasi ya ilmu pengetahuan bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup pribadinya ya sebagai anggota masyarakat yang berguna bagi pembangunan bangsa dan negara ya. Masyarakat hendaknya secara optimal menimba ilmu, pengetahuan, teknologi, keterampilan, serta berbagi informasi ya di perpustakaan. Nah, ini pentingnya perpustakaan. Ya, kita langsung masuk ke promosi dalam bentuk kegiatan ya. Nah, ini dalam bentuk kegiatan. Sebenarnya banyak ya. Nah, ini yang dibahas ini memang banyak sekali. Ini hanya pointernya saja Bapak dan Ibu ya. Promosi dalam bentuk kegiatan di perpustakaan ya, mungkin di sini media promosi di perpustakaan berupa kegiatan yang dilakukan dalam perpustakaan atau di luar perpustakaan, misalnya berupa pameran ya, ceramah dan seminar, bercerita, storytelling Bapak dan Ibu ya, bazar buku, lomba-lomba wisata, perpustakaan, dan pemutaran film dan video. Ya, panitia kegiatan menyelenggarakan siaran pers, ya, kegiatan yang dilaksanakan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat umum, ya, mungkin melalui Wikipedia press release, siaran pers adalah ya itu tulisan maupun rekaman ya yang ditujukan langsung pada media massa, ya. Nah ini begitupun juga kalau kita mempromosikan dengan TV ya, luar biasa itu mahal Pak, Bapak dan Ibu ya, per durasinya aja bisa ratusan juta itu untuk promosi. Iya, sebenarnya sih udah pernah belum perpustakaan nasional muncul di TV RI atau di TV, Bapak dan Ibu? Udah Pak. Hah? Udah kemarin. Udah ya. Kemarin ya, kalau nggak salah di TVRI. Iya di TVRI. Ya kita memang ada kerjasama dengan TVRI. Ya. Perpustakaan nasional juga kita sekarang sudah ya anggarannya udah lumayan lah ya, udah besar. Ya. Kita bagaimana kita itu ya bisa perpustakaan nasional itu eksis ya, memberikan layanan terbaik kepada pemustaka dari seluruh Indonesia. Karena apa? Perpustakaan nasional dibangun di Jalan Merdeka Selatan di Ring 1 itu memang strategis Bapak dan Ibu ya, bisa dijangkau orang yang akan bertujuan ke Monas, bisa juga bisa melihat
Perpustakaan Nasional dan Museum Gajah itu, museum bisa berdekatan di situ, atau dekat juga ke Kota Tua. Kota Tua bisa berkunjung ke Perpustakaan Nasional, bisa berkunjung ke ke Monas ya. Apalagi di Perpustakaan Nasional kebanyakan sekarang sudah mulai orang ingin melihat keindahannya Perpustakaan Nasional, terutama di lantai 24. Mereka banyak yang selfie di situ karena apa, sejajar dengan pas dengan Monas gitu. Jadi mereka selfie di situ kelihatan seperti pegang Monas yang emasnya itu gitu. Pak Wahyu udah ya? Sudah, di lantai 24. Sudah. Sering sana kalau sudah ya, ada fotonya ya. Ada, Pak. Di lantai 24 ya. Iyalah, kalau ke Jakarta ya haruslah ke sana ya. Nah, ini memang 2 kali, Pak. 2 kali ke sana. Udah 2 kali ke sana. Kemudian di sini promosi dalam bentuk kegiatan di perpustakaannya. Nah, ini udah ya. Kemudian pameran. Nah, ini pameran. Justru perpustakaan juga bisa membuka pameran ya, seperti Perpustakaan Nasional juga setiap tanggal 17 Mei itu ada kita buka pameran, memberikan kesempatan kepada seluruh perpustakaan daerah seperti dinas memamerkan ini perpustakaannya di Perpustakaan Nasional. Dan biasanya di dalam pameran itu ada sponsor dari bank ya, dari bank, BNI, BRI, terus kemudian dari perusahaan-perusahaan lain, mereka adakan suatu hadiah-hadiah gitu. Terus juga ada hiburan-hiburan ya di dalam pameran itu. Biasanya pameran mungkin definisinya adalah salah satu bentuk kegiatan yang dapat dilakukan perpustakaan untuk menarik perhatian orang banyak. Pameran juga merupakan cara yang paling tepat untuk mempublikasikan keberadaan perpustakaan kepada pemustaka dan calon pemustaka. Kegiatan pameran juga bisa menampilkan apa yang dimiliki oleh perpustakaan dan apa yang dilayangkan oleh perpustakaan. Ya, semua itu dilakukan secara fisik dan virtual juga bisa, Bapak dan Ibu ya. Bahwa prinsip pameran tidak saja menginformasikan secara tertulis, melainkan juga menyajikan apa yang dimiliki dan dilayangkan perpustakaan langsung kepada pemustaka. Melu kelas ya. Lanjut Bapak dan Ibu ya, bahwa ya ada yang mau bertanya? Enggak, lanjut Pak. Lanjut ya. Kemudian pameran sudah ya, masuk ke kapan dan di mana pameran akan diadakan. Nah ini ya, kapan pameran yang akan diadakan. Tentunya pemilihan waktu yang tepat ya mengadakan pameran harus berhati-hati juga. Pameran akan diadakan, biasanya diadakan itu 1 minggu ya pameran, tidak lama ya. Di situ di pameran itu kadang-kadang ada juga sekalian bazar ya. Nah itu yang memamerkan hasil karya-karya PKK atau hasil karya-karya dari perpustakaan ya. Nah ini kemudian apa yang amerkan itu produk ya, produk dari perpustakaan itu sendiri. Seperti apa? Buku-buku langka ya gitu ya yang dipamerkan. Buku-buku rujukan, buku-buku antik atau buku-buku dalam bidang tertentu, bahkan buku ya milik perpustakaan tetapi dapat saja buku-buku tertentu milik para tokoh terkenal ya. Buku terkenal seperti naskah atau publikasi khusus ya, clipping juga ya, atau gambar atau lukisan di bingkai, model atau peragaan ya, permainan anak, berbagai jenis ya layanan perpustakaan. Nah ini ya, peralatan modern misalnya komputer, CD-ROM, DVD harus ada itu di fasilitas internet, alat baca mikro reader ya. Biasanya kalau di Perpustakaan Nasional RI itu ada
koleksi khusus ya, koleksi di mikrofilm ya, roll berbentuk roll Bapak dan Ibu. Nah, itu nanti dibacanya itu pakai microreader, diputar begini, krek 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 gitu. Jadi ada koran Tempo dulu, koran kemerdekaan atau perang ini apa namanya di Penegoro. Nah, ini ada di Perpustakaan Nasional. Bahkan naskah kuno juga ada disimpan di Perpustakaan Nasional RI ya, ada banyak dari Nusantara, naskah-naskah Nusantara ya. Nah, itu banyak, ada juga naskah yang dikarang oleh Ronggo Warsito ya, Ronggo Warsito. Nah, itu seorang empu yang bisa melihat ke depan ya. Nah, itu dia ada ramalan Joyoboyo. Mungkin Bapak dan Ibu udah pernah baca ya buku ramalan Joyoboyo. Lalu Joyoboyo itu meramalkan Indonesia ini akan dipimpin oleh seorang Satria Piningit dan mencapai zaman keemasan. Nah, itu katanya nggak tahu siapa, ya kan? Nah, belum kelihatan ini. Udah kelihatan belum sekarang ada Satria Piningit? Memang ini namanya juga ramalan ya. Kadang-kadang juga hampir juga sama sih. Kalau di apa namanya ada ramalan Joyoboyo. Nah, itu tapi dalam bahasa Jawa dia bilang saya pernah baca akeh wong wedok linggi dingklik, akeh wong lanang linggi nengesor. Maksudnya banyak wanita jadi pemimpin ya, laki-laki jadi stafnya gitu. Maksudnya di bawah gitu ya. Dan dia bilang ada juga ini apa ramalan Joyoboyo itu dia bilang akeh urung wesi seluruh neng awang-awang, akeh jaran wesi seluruh neng jalan. Maksudnya urung wesi apa? Pesawat ya. Kemudian seluruh di jalan mobil, kendaraan, motor dan sebagainya. Nah, itu dia udah bisa melihat ke depan. Dia dulu zaman Majapahit kan belum ada dia. Yang ada hanya kuda, jaran gitu. Ya. Baik. Nah, di sini dalam pameran perlengkapan apa yang perlu diperlukan di dalam pameran ya, perlengkapan apa yang diperlukan? Tentunya di sini ada lemari pajang yang tapi yang cukup kuat ya. Nah, supaya tampak bagus, meja dengan beragam ukuran, layar untuk proyeksi display, kemudian nanetquin atau patung ya lain yang bisa dipajang, papan pajangan ya, kemudian peralatan layanan komputer dan sebagainya. Proyektor juga harus ada ya, alat semacam lampu-lampu berwarna dan sistem suara ya, label dan tanda-tanda yang jelas untuk setiap bahan ya dipajang. Kemudian wadah untuk menyimpan kartu nama pengunjung. Nah, di sini penting juga. Kontak saran juga harus ada Bapak dan Ibu ya di dalam pameran tersebut ya. Nah, ini kemudian di sini kegiatan lain saat pameran berlangsung ya bisa aja berupa ini ceramah ya. Terus kemudian ada menggambar ya, untuk melukis anak-anak ya, untuk lomba untuk melukis mewarnai untuk anak-anak umur 2 sampai 4 tahun mewarnai gambar, kemudian juga bisa menonton film bersama ya. Nah, itu bisa ya, atau ada hiburan-hiburan musik ya. Nah, ini juga ada juga umpamanya penerbit bekerja sama dengan penerbit, ada di dalam pameran itu biasanya penerbit memberikan buku-buku berdiskon gitu ya, diskon murah gitu buku-buku. Biasanya penerbit juga mengadakan suatu pameran yang diundang oleh yang punya ada pameran. Biasanya kalau Perpustakaan Nasional itu setiap tahun kita mengadakan pameran dan juga ada hiburan musik ya. Itu juga untuk menyenangkan para pemustaka, terutama banyak juga anak-anak sekolah ya. Kemudian ceramah dan seminar juga bisa, itu merupakan suatu alat promosi juga ya. Kita ceramah umpamanya kita memanggil pakar ya untuk berbicara, untuk ceramah
ya umpamanya Profesor Sulisto Basiku, Rasman Pendit ya yang ahli pakar di bidang perpustakaan. Nah, bisa di situ apa namanya dia berceramah di seminar itu, dan mungkin bisa saja bisa berbayar, tapi dalam posisi sekarang era pandemi ini ya kita memang ya kita tidak ada lagi seminar secara klasikal, ya, tapi kita dengan rame webinar, tiap hari webinar. Pokoknya wah, saya aja ikut webinar itu sampai mungkin sertifikatnya udah sekarung ada. Nah ini jadi waduh, tapi nggak apa-apa, saya sih jadi penyimak aja gitu kadang-kadang ya kan. Tapi saya, yang sering bagus nih yang lagi Pustaka Bogor nih. Pustaka Bogor tuh kreatif, inovatif semua mereka. Mereka beli buku saya inovasi itu wah sampai berapa eksemplar untuk pustakawannya. Pak Eka itu kan ketuanya, dia ketua ini pustakawan perpustakaan khusus dia. Pak Jatna, saya ini banyak yang pesan inovasi pustakawan zaman now. Mereka terinspirasi dia, mereka beli ya. Dia punya inovasi baru. Wah ini tour ini ya tour perpustakaan virtual gitu ya. Nah ini bukan promosi nih Pak, promosi buku. Jadi Pustaka Bogor itu untuk teknologi informasinya luar biasa ya. Kalau mengadakan webinar aja sampai 1000-an dia. Ribuan mereka bisa ikut masuk di Zoom, dan sertifikatnya juga sudah ya otomatis lah gitu. Jadi luar biasa, juga bagus tuh untuk Pustaka Bogor, dan pustakawan itu mereka perusahaan khusus tapi kreatif dan inovatif mereka. Iya, dia mudah-mudahan juga diikuti nanti perpustakaan yang sekarang kelihatannya ini juga maju juga, perpustakaan perguruan tinggi ya, pustakawannya luar biasa. Pustakaan umum ini belum begitu menonjol ya, pustakaan umum. Jadi mereka mungkin disibukkan dengan rutinitas kali ya, dengan urusan-urusan SPJ dan kadang-kadang pustakawan juga ada juga yang ditempatkan di ini bagian keuangan di PPK ya apa. Betul, Nah itu ada yang ngurusin administrasi juga. Ada, betul nggak? Ada Pak, di Seragen ada. Ada juga seperti itu. Nah, ada juga. Padahal seorang pustakawan kan dia ngurusin ini kayak seperti ya bayar ini, bayar itu seperti itu. Nah, jadi harusnya pustakawan ya fokus lah, ya kan? Nah, kalau urusan itu urusan administrasi. Pustakawan ya tugasnya bagaimana mengembangkan perpustakaan sehingga perpustakaan itu menjadikan diberdayakan oleh masyarakat atau pemustaka ya. Karena pemustaka itu ya kalau di Undang-Undang 43 tentang perpustakaan dikatakan bahwa pemustaka adalah seseorang ya atau kelompok masyarakat atau lembaga ya atau institusi yang perhatian terhadap pelayanan perpustakaan. Nah ini di pasal 1 ayat 9. Nah itu dikatakan. Kemudian juga pustakawan Bapak dan Ibu ya, Bapak dan Ibu juga bisa kalau ada seleksi eselon 2 ya, kalau sudah madya golongan 4B bisa ikut ya kan. Karena apa? Disebutkan di Undang-Undang 43 tentang perpustakaan tuh di pasal 30. Perpustakaan nasional, perpustakaan umum pemerintah, perpustakaan umum provinsi, perpustakaan umum kabupaten, kota, dan perguruan tinggi dipimpin oleh pustakawan dan tenaga ahli di bidang perpustakaan. Tenaga ahli bidang perpustakaan itu siapa? Ya orang yang telah mengikuti diklat yang S1 non perpustakaan, orang yang sudah mengikuti diklat-diklat tentang perpustakaan, kepustakawanan, CPTA, ya seperti layanan seperti ini, ya kan. Mereka udah kategori masuk tenaga ahli di bidang perpustakaan. Bapak dan Ibu, ya kalau di penjelasannya di Undang-Undang 43 di pasal 30 bahwa dikatakan bahwa tenaga ahli di bidang perpustakaan adalah seseorang yang memiliki kapabilitas, integritas, dan kompetensi di bidang perpustakaan. Nah ini, ya tentunya di pasal 29 juga dikatakan bahwa pustakawan juga dibantu tenaga teknis
ya di situ, dan juga bisa dirangkap oleh pustakawan itu sendiri. Nah ini di pasal 29. Ya, kalau kita kembali, memang dasarnya kita berbicara perpustakaan itu kita udah punya undang 43 tahun dulu tentang perpustakaan, kemudian PP-nya nomor 24 tahun 2014 ya tentang pelaksanaan Undang-Undang 43 tahun 2007 tentang perpustakaan. Kalau sekolah juga diatur di situ ada harus kalau ditempatkan di perpustakaan sebagai kepala perpustakaan, ya mereka harus mempunyai sertifikat kepala perpustakaan. Itu Permendiknas nomor 25 tentang standar kepala perpustakaan sekolah dan standar tenaga pengelola perpustakaan sekolah. Ini kayaknya ada juga sih di sini yang sekolah ya di kas layanan ini. Nah, kemudian kemampuan teknis di sini ya, kemampuan teknis menggunakan perpustakaan dan mencari informasi ya. Nah ini jadi pengenalan sumber informasi ya kepada pemustaka ya, terutama ya bagaimana mengenal studi perpustakaan, jenis koleksi ya, misalnya fiksi, non fiksi ya, sistem katalog yang ada di perpustakaan, misalnya sistem berabjad atau sistem berkelas ya. Yang penting adalah penjelasan tentang fungsi-fungsi perpustakaan. Nah, di sini. Kemudian kemampuan memanfaatkan buku. Nah, di sini ya, kemampuan memanfaatkan buku maksudnya dalam materi diuraikan misalnya bagaimana sebuah buku disusun ya. Apa isi dari sebuah buku, bagaimana ide dari sebuah buku, bagaimana buku yang berbeda digunakan untuk keperluan yang berbeda, bagaimana menggunakan indeks dan sebagainya. Selain materi di atas sesungguhnya dapat dipilih materi khusus ya. Nah, ini yang berkaitan dengan perpustakaan. Misalnya teknis membaca cepat. Nah, teknis membaca cepat. Kemudian teknis membuat karya tulis ilmiah atau populer dan berbagai topik menarik lainnya, ya. Terus kemudian juga bisa juga membaca. Memang kita pustakawan itu harus bisa membaca cepat, ya, membaca cepat sekilas. Jadi mata kita tertumpu pada yang membaca adalah otak kanan kita. Ya. Jadi kalau saya baca buku ya, saya baca buku ini cukup waktu ya tidak sampai seharian. Ya, jadi kita cukup 1 jam ya. Kita udah bisa keambil sarinya gitu. Jadi mata kita sudah tertumpuk di belah kanan, mata kiri kita tertumpuk di sebelah ini. Jadi yang membaca bukan ini tapi otak kita. Begitu kita lihat set begini sekilas sistem scanner, terus kita ini lagi set begini, baru kita nanti ketemu yang penting yang kita cari, kita tandain pakai pensil, jangan pakai stabilo. Yang stabilo akan merusak buku tersebut ya. Jadi pakai pensil. Kalau pensil kan bisa dihapus gitu. Baru nanti kita kalau untuk menulis suatu buku, ini umpamanya karangan siapa, kita dikutip di mana, dan kita harus kita perhatikan halamannya berapa ya, terus kemudian penulisnya, pengarangnya siapa, juga umpamanya Sujatna 2018 ya, 2018 jadi harus ada juga di daftar pustaka. Nah ini kalau kita mengutip itu etikanya seperti itu. Kalau kita mengutip dapat di mereka kutip lagi pakai dalam biasa itu kan secara ilmiah ya, kalau tulisan ilmiah. Kemudian ceramah dalam seminar ya. Nah ini juga ceramah dalam seminar untuk pemustaka ya. Nah ini umpamanya seminar perpustakaan dilaksanakan oleh semua jenis perpustakaan. Penceramah tidak harus dari pustakawan, ya, itu bisa saja dari tokoh, ilmuwan ya, atau yang di luar pustakawan ya, di luar pustakawan. Dia umpamanya tokoh dia tapi mempunyai pengalaman ya yang banyak itu ya, dia sering meneliti ya buku-buku, terus sehingga ilmunya mumpuni, bisa
Nah, seperti banyak ya para ahli-ahli itu. Tapi kebanyakan juga orang yang kadang-kadang bisa dia pandai berbicara, ngomong, dia bisa dipanggil sebagai narasumber, pas ditanya bukunya sudah berapa diterbitkan, ya baru sedikit bukunya, ya gitu. Tapi mereka memang ada, memang menulis itu kadang-kadang bukan apa, malas kadang-kadang, ntar itu penyakit, kalau sudah penyakitnya, ntar aja, menunda waktu itu, menunda waktu. Nah itu jangan menunda-nunda waktu, apalagi kalau kita sebagai pustakawan ya, kita dikejar angka kredit. Nah ini ya kalau umpamanya kita mengerjakan suatu tugas ya pekerjaan, kita selesaikan sampai bukti fisik baru kita klik di owner ya, taruh udah selesai. Jadi untuk ini kita tidak lupa lagi, udah tinggal kita merekap tinggal langsung bawa ke tim penilai, ya kan? Tidak pusing kita mencari-cari kapan saya mengerjakan ini ya, tanggal berapa ya mengerjakan ini. Terus bukti fisiknya apa ya, di mana ya, cari-cari ya. Itu kan akhirnya apa? Kita tidak kelar-kelar itu, bisa tertunda naik pangkat ya. Terus kemudian banyak itu pustakawan seperti itu. Ya, tapi mudah-mudahan Bapak dan Ibu tertib administrasi juga untuk dirinya sendiri, karena kalau pustakawan itu bekerjanya mandiri gitu ya, tidak terikat, dan kemudian ya kita juga umpamanya untuk naik pangkat bisa ngatur diri sendiri lah ya, mau 2 tahun ya tergantung kita ya, apalagi kalau kita sering menulis ya, kemudian juga sering jadi narasumber ya, kita dipanggil gitu. Nah itu lumayan untuk angka kredit ya. Kemudian ceramah dalam bentuk kuliah pelajaran ya, ini ceramah. Jadi ada semacam orientasi mahasiswa ya, ini dalam bentuk kuliah itu. Terus seperti ya bercerita juga kalau kegiatan ceramah seperti ini ya, ini mahasiswa baru ya, Bapak dan Ibu bisa membimbing mereka, terus mereka biasa ditampung di suatu aula ya, diberikan keterangan bahwa koleksi kami seperti ya ceramah lah seorang pustakawan. Itu juga Bapak dan Ibu bisa menjadikan angka kredit ya. Nah, kemudian bercerita tentang pada anak storytelling ya, juga itu mendongeng ya. Nah ini ada kegiatan biasa harus bisa juga bagaimana bercerita atau bercerita supaya anak itu senang. Biasanya itu di perpustakaan umum tuh, karena perpustakaan umum itu mulai dari anak-anak sampai kakek-kakek ya boleh datang ke perpustakaan umum di sana. Dan bazar atau pasar murah juga bisa diadakan kalau biasanya di dalam pameran. Kemudian lomba-lomba di perpustakaan Bapak dan Ibu, lomba-lomba di perpustakaan itu bisa lomba pidato, lomba puisi ya, terus kemudian lomba apalagi lomba musik ya, kemudian juga bisa mengadakan suatu lomba lomba banyak bisa yang dilakukan ya, lomba-lomba itu ya, lomba pokoknya yang bisa menarik gitu ya para pemustaka, bahwa datang ke pustaka itu ada seperti lomba melukis ya, kalau untuk anak-anak mewarnai gambar gitu, kita juga siapkan hadiahnya. Nah ini untuk wisata perpustakaan tentunya, apalagi sekarang juga ada wisata virtual gitu ya. Dengan artinya pandemi ini bisa Bapak dan Ibu berinovasi ya. Jadi kita buat suatu video ya, Bapak sebagai kayak seperti menunjukkan bahwa Bapak dan Ibu ya, kami akan berkunjung di perpustakaan. Ini kami punya perpustakaan di sini, menerangkan seperti itu. Jadi buat videonya ya, terus bisa dikirim ke YouTube dan ke ini untuk itu suatu bentuk juga suatu promosi ya. Apalagi sekarang dalam keadaan pandemi ini, itu dibutuhkan seperti itu ya, dibutuhkan. Kita melalui medsos kita akan lebih tidak ada anggaran untuk itu ya, kita melalui yang yang tidak berbayar, gratis ya. YouTube berbayar nggak Bapak dan Ibu? Gratis ya? Gratis Bapak. Gratis. Jadi kita punya kesempatan untuk menaikkan personal branding kita di YouTube sebenarnya.
Seperti contoh aja ya, para ustadz seperti Ustadz Somad, dia itu ceramahnya kan di YouTube pertamanya, betul nggak Bapak dan Ibu? Akhirnya apa, dia terkenal, ya jadi ulama besar, ya kan? Pustakawan belum ada nih, coba deh ada, umpamanya Pak Asardi, nih ya, buat video dikirim di YouTube, tapi betul-betul orang bisa menarik gitu, ya, dan diakui oleh masyarakat gitu ya kan. Coba apa yang bisa dilakukan, ya, orang lain tidak lakukan, Bapak lakukan, ya, yang terbaik untuk layanan kepada sehingga ada hasilnya gitu. Atau mungkin Bapak Ibu ya datang ke suatu daerah kumuh atau daerah ini kurang beruntung ya, atau kurang beruntung, dan bisa meningkatkan kesejahteraan. Nah itu kesejahteraan. Nah itu masyarakat situ yang tadinya miskin bisa naik, bisa berpenghasilan. Nah itu penting ya. Itu merupakan suatu suatu inovasi, dan jangan lupa Bapak dan Ibu dokumentasikan. Harus ada dokumentasinya gitu. Dokumentasinya. Banyak yang bisa dilakukan sebenarnya oleh pustakawan. Pustakawan jangan puas dengan di zona nyaman. Duduk manis, jam 8 datang, mengolah buku, ya kan? Karena buku itu ada satu ngolah buku umpamanya 10.000. Nah, kalau 20 lumayan katanya. Ngolah buku, pengolahan, nah itu pulang jam 4 sudah selesai. Besoknya lagi buku lagi, ya kan? Bertumpuk ya gitu. Itulah pustakawan. Nah, karena apa? Pustakawan harusnya ya sekarang selain mengolah buku juga bisa mengatur skedul kerjanya gitu. Balance, ya, balance. Nah, kalau memang mengolah juga ada, ya umpamanya tidak semua harus di ini, kan bisa ada tingkatan-tingkatan ya. Jadi pustakawan pertama, pustakawan muda dan madya udah jadi bisa mengajar. Makanya Bapak dan Ibu nanti kalau ada TOT ya, training of trainer perpustakaan di Perpustakaan Nasional bisa ikut ya, agar bisa Bapak dan Ibu bisa mengajar ya. Mengajar. Karena apa? Mengajar juga kan ada teknik-tekniknya untuk menyampaikan pada orang dewasa. Orang dewasa itu kan pembelajarannya andragogi ya. Kemudian juga pemutaran film ya atau video, yaitu penting, pemutaran video ya. Nah ini perlu juga nih SDM dan citra perpustakaan Bapak dan Ibu, menaikkan citra perpustakaan dan citra branding, personal branding pustakawan, kemampuan memanfaatkan kemajuan teknologi. Nah ini tentunya Bapak dan Ibu ya, bagaimana harus bisa beradaptasi dengan teknologi yang ada. Teknologi yang ada, umpamanya kalau di daerah adanya apa? Teknologi itu. Ya kalau umpamanya pakai Henry Tolkien, itu sebenarnya teknologi juga, ya Kak. Nah, umpamanya di daerah kampung sana, ya mudah ciptakan. Kalau dulu waktu anak-anak, kadang-kadang kita kan bisa pakai bambu, ya bambu dipotong, terus dikasih kertas, kasih tarik ini benang, ya pakai halo dulu. Ingat nggak Bapak dan Ibu? Ada nggak pernah melakukan itu? Kalau sejaman saya begitu tuh, ya dengan teman-teman tuh. Waktu saya masih kecil anak SD tuh, kita bikin telepon-teleponan gitu, pakai bambu gitu, pakai bambu 2 gini. Yang satu ngomong begini, halo, bambu dipotong, terus dikasih ini kertas, terus nanti itu ditarik pakai benang gitu ya. Saya dulu pakai kaleng, Pak. Hah? Pak, saya dulu pakai kaleng. Ada juga bisa pakai kaleng. Kalau saya dulu pakai bambu dipotong gitu ya. Bambu gede gini dipotong, terus kita bungkus, terus kita tarik pakai benang yang putih itu. Ya, bisa halo-haloan itu. Zaman saya. Kalau sekarang udah nggak ada lagi tuh. Sekarang mah pakai gadget anak-anak. Umur 4 tahun aja, 3 tahun aja udah main asik sambil ngempeng begini ya kan. Udah asik dia cari ini yang mainan anak-anak. Cucu saya umur 3 tahun tuh, wah udah lihai banget. Apalagi TikTok itu udah joget-joget begini, ca begini ya. Jadi ngikutin anak-anak sekarang itu luar biasa ya, anak generasi milenial ini ya. Kalau dulu mah kita untuk main-main ini boro-boro kenal, tapi ya alhamdulillah kita walaupun lahir zaman dulu jadul,
tapi juga harus kita meningkatkan tahu teknologi ya, harus bisa kita beradaptasi, berkolaborasi dengan teknologi yang ada ya, teknologi dan komunikasi, jangan sampai kita tertinggal sebagai pustakawan. Seorang guru pun juga jangan sampai gaptek. Kalau kita tidak tahu, kita belajar ya, apalagi sekarang belajar mandiri juga bisa di YouTube tuh ada. Biasanya bagaimana membuat suatu Google Form atau dan bagaimana membuat suatu video ya kan, mengedit video ya. Itu banyak aplikasinya banyak di Play Store. Di Play Store tuh banyak juga. Yang penting kita mau belajar itu ya, mau belajar ya. Sebenarnya manusia tidak ada yang bodoh ya. Yang ada malas. Yang ada malas. Malas tidak mau belajar. Kesulitan sedikit ya udah malas ngapain lah. Pas begitu masuk ke sekarang ini ya mentok bahwa suka tidak suka mau tidak mau nih harus bekerja di rumah karena masa pandemi ya kan, di kantor di sana ditutup ya, otomatis kan harus kita absen pakai HP ya, pakai komputer, terus buat laporan kita kirim pakai laptop. Kerja pun di rumah pakai laptop. Nah ini ya itu kita dipaksa sebenarnya. Dipaksa secara tidak langsung, dan memang ada hikmahnya pandemi ini ya, sehingga tapi yang diuntungkan hijaunya kan berbayar. Yang diuntungkan nih yang mempunyai teknologi nih. Kaya-kaya mereka. Yang Microsoft atau Zoom nih. Sekarang Zoom nih kaya dia punya. Kaya. Berapa yang berbayar ya kan? Nah ini, terus kemudian bagaimana promosi melalui media teknologi informasi. Nah ini bisa melalui media teknologi informasi ya, dengan promosi secara digital ya. Kita buat brosur bisa dikirim secara digital ya kan. Terus kemudian juga promosi melalui media sosial gratis ya. Banyak Twitter, sekarang Instagram ya. Terus kemudian YouTube ya, terus WA ya, banyak lah ya pokoknya. Nah di sini citra perpustakaan juga penting ya, membangun citra perpustakaan karena perpustakaan ini ya belum membumi di masyarakat ya, karena selama ini pustakawan itu sendiri ya tidak mau mempromosikan secara gencar. Dan memang kalau promosi itu ya harus terus-menerus berkesinambungan ya, terus kalau berhenti dilupakan. Contoh perusahaan besar seperti Aqua. Wah, Aqua itu Aqua biasa di iklan-iklan TV atau sinetron dia begitu stop ya. Atau di YouTube juga ada, pas nonton film ada ngomong Aqua ya kan. Nah, jadi orang bisa tembus, wah iya. Kalau di jalanan, si abang-abang kalau kita panggil, bang beli Aqua, ya beli Aqua padahal mereknya lain, ya 2 tang, ya nggak dipanggil 2 tang, nggak bakal dia datang, ya kan? Ya kalau panggil Aqua, ya Aqua udah, padahal Aqua itu apa? Brand, merek, ya kan? Ya, merek. Tapi beli Aqua air ya, air. Nah itu contoh aja bagaimana kalau perpustakaan juga kalau udah membumi ya, udah bisa merubah mindset masyarakat, mau cari informasi, datang ke perpustakaan gitu. Datang ke perpustakaan. Di perpustakaan itu menyediakan informasi yang valid ya. Apalagi kalau kita kuliah, kita mau nyusun skripsi, tesis, disertasi, ya harusnya datang ke perpustakaan karena kita meminjam buku, bentuknya buku buku ukurannya berapa dan warnanya apa ya. Coba kalau dosennya iseng, itu kamu referensinya dari mana? Ini buku apa yang dibaca? Oh iya tentang buku ini, inovasi pustakawan zaman now. Nah itu yang dikarang sama siapa? Oh Pak Sujata. Terus kamu udah ngambilnya dari mana? Download di www.com ya. Terus kemudian bukunya warna apa? Waduh nggak tahu dia. Iya kan? Gitu. Tapi kalau pinjam di perpustakaan, buku fisiknya kan dibawa. Oh iya, apalagi pas diuji, ini bukunya Pak. Kalau kita punya ya kan? Oh iya. Berarti kamu ini gitu, valid. Kemudian
juga ya citra perpustakaan juga bisa menaikkan dari logo atau lambang. Jadi logo itu bisa cepat diingat, ya. Ingat, dulu logo perpustakaan itu berbentuk kipas, sekarang bintang, ya. Kalau menurut saya sih memang bagusan logo yang dulu punya karisma, punya apa namanya Bapak dan Ibu tahu nggak logo yang dulu? Perpustakaan Nasional. Kipas. Ya, dia ada obor begini, ya, begini, obor, dia menerangi filosofinya itu bisa menerangi orang yang dari kegelapan gitu. Jadi cerdas. Nah, itu teman saya dulu Pak Garjito itu yang mendesainnya. Itu bagus. Tapi sekarang diganti dengan bintang. Kalau bintang kan banyak, ya, mirip logo Pro Excel Perpustakaan Nasional sekarang, logonya bintang, betul nggak Bapak dan Ibu? Betul Bapak. Hampir sama. Nah, iya kan? Hah? Iya. Nah, itu saya sih lebih suka sebenarnya logo yang dulu gitu. Nah, ini itu memang kalau logo lain dari yang lain, kalau ada persamaan, nah itu udah nggak orang. Ini apa namanya, itu Perpustakaan Nasional apa Pro Excel ya, nah itu logo itu. Tapi kalau lain nggak ada ya, cuma satu-satunya gitu logo itu, oh iya dikenal, oh itu Perpustakaan Nasional, betul nggak Bapak dan Ibu? Iya, itu logo juga menentukan, ya, logo punya marwah gitu, punya marwah, ya. Punya apa namanya itu. Kemudian slogan atau moto, slogan. Kalau Perpustakaan Nasional kan ininya pasti gitu, profesional, akuntabel, terus sinergi, ya, terus transparan, integritas. Nah, itu pasti. Ya. Nah, itu semacam logo, ya, semacam slogan atau perpustakaan, rambu-rambu perpustakaan tentunya apa ya. Rambu-rambu ya, apa yang boleh dan tidak boleh ya, seperti ini. Kemudian juga pakaian seragam, ya, pakaian seragam tenaga perpustakaan juga itu menentukan, ya, pakaian seragam. Tapi seragam sekarang sudah diseragamkan putih hitam, ya, seperti orang diklat sekarang Perpustakaan Nasional. Tadinya seragamnya ada banyak dulu. Seragam hitam 3 hari, kemudian hari Kamis, Jumat batik. Batik ada batik perpustakaan yang hasil lomba desain batik Perpustakaan Nasional. Nah, ini Bapak dan Ibu juga di daerah ya, di dinas kalau hari Senin pakai putih hitam ya? Atau pakai pakaian Pemda? Pakaian Pemda, ada Bapak. pangkat-pangkatnya di sini. Pemda ya. Saya ke Bengkulu itu di Perpustakaan Bengkulu, dia pakai pangkat-pangkat di sini. Memang kelihatan gagah sih. Gagah ada pangkat-pangkatnya di sini. Kayak jenderal. Pakai pakaian kaki, Pak. Pakai pakaian kaki. Ya. Nah, itu. Ya, jadi memang kalau di kami ada putih hitam sekarang, putih hitam. Kemudian Rabu, Bapak. Ya. Kalau hitam putih biasanya hari Rabu. Senin. Oh, hari Rabu, ya, hari Rabu ya. Ya. Di daerah ya, hari Rabu ya. Rabu, di daerah. Pak. Oh ya. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjut ya. Ini masuk di mana? Rambu-rambu udah. Pakaian seragam, penataan lingkungan fisik perpustakaan juga itu penting Bapak dan Ibu ya. Jadi fisik lingkungannya yang asri ya, yang indah, orang datang nyaman ya, juga lingkungannya bersih, tidak kotor ya. Kemudian ya ada taman-taman ya, itu ditata lah ya, penataan lingkungannya, fisiknya. Kemudian mempromosikan kegiatan dan layanan perpustakaan, mempromosikan kegiatan layanan. Nah, itu penting ya untuk layanan, karena apa? Di layanan itu sebagai ujung tombak kepada pemustaka.
Nah, kemudian di mana kita akan memajang buku? Biasanya Bapak dan Ibu. Kalau Ibu, Bapak dan Ibu gimana? Nah, tentunya mungkin biasanya di lobi ya, di lobi tapi di dalam pintu ya biasanya. Di lobi ya, apalagi kalau di situ ada yang bisa dipamerkan buku-buku baru ya yang dari penerbit. Biasanya bisa kerjasama dengan penerbit. Jadi kalau orang tertarik untuk ini memiliki bisa beli langsung dari penerbit. Biasanya disiapkan suatu ruang pajangan buku ya untuk penerbit gitu di perpustakaan. Ya. Di daerah pun juga kan ada penerbit ya di situ. Ya ada kerjasama dengan penerbit karena penerbit juga kan mereka menerbitkan buku harus minta ISBN ke Perpustakaan Nasional. Pak Sujana. Kemudian mana kita akan memajang di dekat pintu masuk ya biasanya di pintu masuk tuh ada bisa dipajangkan di lobi bagian dalam pintu masuk bisa ya. Kemudian display atau pemacangan di sini penting sekali ya bahwa mendisplaykan hasil karya ya yang bagus karya buku-buku yang disampaikan kaca gitu bisa supaya mereka bisa melihat-lihat gitu oh ini buku bagus Pak ini bisa ada nggak buku ini oh ada ya bisa didistribusikan. Kemudian di sini ada metode display internal ya kemudian metode display eksternal display internal juga di sini ya. Kemudian metode display internal tahulah ya karena papan komunikasi seperti ada seperti mading gitu ya. Baik Bapak dan Ibu ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu semuanya bahwa yang bisa saya sampaikan. Izin tanya Pak Sujana. Ya silakan. Sebelumnya Pak ya, mohon maaf sebelumnya kita ini dulu, kita ini secara break, kemudian nanti yang bertanya silahkan satu persatu nanti ya. Jadi kita bisa lebih tertata gitu sebelumnya Pak ya. Bapak Pak Ketua melalui Pak Ketua izin tanya Pak. Ya. Ya. Jadi begini, yang intinya apa yang dipaparkan oleh Pak Sujana tadi sangat luar biasa. Nah, sekarang bagaimana paparan itu bisa kami aplikasikan di tempat kami masing-masing. Itu pertama. Keinginan kita, khusus kami, ingin menjadikan pustaka itu sebagai tempat wisata literasi. Di samping di samping mereka itu bisa membaca, namun bisa juga untuk membawa keluarganya untuk berwisata literasi di pustaka masing-masing. Nah, yang menjadi kendala sekarang rata-rata kurangnya support dari pertama pemerintahan daerah. Nah, kalau khususnya di kami ini, kalau di Kampar itu, kalau dulu kan dari kantor, baru sekarang jadi dinas, Pak. Kalau dulu waktu kantor itu luar biasa. Kita menjerit ibaratnya pustaka itu kayak gudang saja. Sehingga sampai hari ini orang tidak tahu bahwasanya ada enggak pustaka itu. Kenapa masih bergabung kantor itu dengan pustakanya. Nah, keinginan kita semua bahwasanya pustaka ini harus juga didukung oleh pemerintah daerahnya. Keterbatasan itulah yang dirasakan rata-rata dimanapun kami meninjau sangat luar biasa. Bahkan seolah-olah pustaka ini kalau di daerah ini di anak kiri kan nih Pak. Nah, bagaimana kita ingin mengaplikasikan seluruh materi Bapak tadi? Kita ingin berinovasi. Terkadang inovasi kita itu kan harus diukur juga dengan budget
penganggaran yang telah dianggarkan dan sesuai juga dengan anggaran daerah. Jadi kita sudah buat program ini, Pak. Ini ada program untuk misalnya penatarannya, misalnya untuk aplikasinya, sehingga semua itu dikunci oleh Bapedanya. Ini dipangkas, ini dipangkas. Yang lebih mirisnya lagi untuk 2019 ya 2020 ini kan habis diserap Covid semua ini. Jadi itu yang pencerahan itu bagaimana pustaka-pustaka di daerah itu maju, bisa seperti ya hampir seperti Pusnas lah. Jadi itu yang mesti kami dapatkan ilmunya, Pak. Terima kasih, Pak, untuk sementara. Ya. Oke, Pak Atsad, ada lagi? Pak Atsad, langsung saya jawab aja, Pak Agus ya. Ya, silakan. Nah, saya jawab aja bahwa tentunya kita Pak Asadi ya, kita harus punya ada dukungan dari pengambil suatu kebijakan atau umpamanya di gubernur ya gubernur, wali kota atau bupati ya. Nah, itu yang paling punya peran di situ. Kalau mereka perhatian terhadap perpustakaan, pasti perpustakaan apa yang diinginkan oleh perpustakaan dipenuhi gitu ya. Tentunya perpustakaan juga harus bisa memperlihatkan hasil ya, hasil dari bekerjanya, tunjukkan eksis di masyarakat. Karena kalau sudah ada masyarakat penting, orang banyak mementingkan orang banyak ya, apalagi ada tanda tangannya, oh ini harus ada, kita punya pengunjung sehari umpamanya 5.000 orang pengunjungnya, ya kan, Pak, ini data yang paling dari masyarakat. Kami koleksinya kurang, terbatas. Dan bagaimana nih Pak solusinya? Kami perlu anggaran sekian-sekian untuk pengadaan buku, untuk sarana dan prasarana, dan nah itu kita tunjukkan bagaimana kita mempromosikan perpustakaan secara gencar ini kepada masyarakat, sehingga masyarakat betul-betul dia datang berbondong-bondong datang ke perpustakaan, membutuhkan perpustakaan. Jadi pemerintah daerah itu melihat, oh iya, berarti ini kali ini. Apalagi kalau kita ada pemilihan pilkada biasanya itu, ya. Kalau pilkada nih, wah, perlu masyarakat ya, perlu masyarakat. Kita pustakawan harus bisa menggalang masyarakat dan bisa mengumpul masyarakat di perpustakaan ya. Datang bisa aja kita, Pak, saya bisa membantu Bapak sebagai tim sukses ya. Tapi saya nanti kalau Bapak berhasil ya, kami punya masa ya. Masanya apa? Pemustaka ya, yang banyak datang ke perpustakaan. Jadi Bapak buat suatu perjanjian dengan ini, siapa? Kita juga harus melihat-lihat siapa kira-kira nih bakal jago menang nih, ya kan? Kalau di pilkada di daerah, kita dekatin ya. Terus secara diam-diam, memang PNS kan nggak boleh berpolitik. Tapi tujuan kita kan baik untuk bagaimana supaya nanti kelancaran kita di dalam mengembangkan perpustakaan ke depan. Kalau dia berhasil, tolong diperhatikan. Perjanjiannya begini, Pak, kalau Bapak nanti jadi, kami mau jadi, kami bisa mempromosikan Bapak sebagai nanti wali kota atau bupati ya atau gubernur ya. Kami bisa mudah-mudahan, tapi nanti perpustakaan kan banyak orang yang berkunjung di perpustakaan, Pak. Kami berusaha promosi ke masyarakat, sehingga masyarakat banyak datang ke perpustakaan. Tapi koleksi kami ini masih kurang, dan sarana kami juga masih kurang. Padahal mereka sangat membutuhkan informasi di perpustakaan yang begitu penting. Karena apa? Pendidikan ini sangat penting sekali, karena pendidikan juga untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, taraf hidup mereka, untuk menaik suatu derajat. Ya, pendidikannya tinggi, pasti mereka juga ya untuk kesejahteraan juga akan meningkat. Nah ini. Dan Pak, bagaimana kami mohon kami bisa membantu sebagai ini. Bapak bisa aja gampang nanti bikin poster sekaligus mempromosikan perpustakaannya ya, sekaligus juga
bisa mempromosikan dia secara tidak langsung, poster atau brosur, foto dia. Wah, Bapak posternya, ayo datang ke perpustakaan kalau ingin seperti calon Bupati A, ya, Bupati A, nah gitu. Data Bupati A, mereka seorang yang cerdas, seorang yang bervisi ke depan, berpunya inovasi ke depan. Wah, di situ. Karena mereka banyak baca di perpustakaan. Selain mempromosikan perpustakaan, mempromosikan juga bisa bagikan tuh. Kita nggak kelihatan bapak ya, nggak kelihatan. Begitu dia berhasil naik, kita tagih, Pak, Bapak sudah ini, ya kan? Saya udah berusaha dengan bukti. Nah ini, saya kan poster ini, bahwa saya udah bagikan ke masyarakat ini, sehingga Bapak bisa menang. Nah, bagaimana yang berbaliknya? Mohon perpustakaan ini dibaguskan. Umpamanya kalau memang masih ngontrak atau masih nggak punya gedung, dibangunkan. Ada pernah seperti itu, Ibu Ina itu ada. Dia tadinya masih ngontrak gitu, perpustakaannya. Karena dia ini supel orangnya, bisa pendekatan gitu, dan bisa melihat gitu, ini bakal siapa nih mau dapat jadi wali kota nih. Nah, dia dekatin. Nah gitu. Jadi akhirnya apa? Dibuatkan gedung baru, ya kan? Terus kemudian gedungnya juga bagus, ya. Nah gitu. Nah ini pengembangan anggaran pun juga akan, kalau kita udah ada pendekatan begitu ya, approach itu penting, pendekatan itu, ya pendekatan kalau kita sudah dekat, wah minta anggaran berapapun, yang penting ada bukti bahwa kita perpustakaan ini eksis, dibutuhkan oleh masyarakat, ya kan? Nah itu pasti ya mudahlah anggaran yang bisa keluar. Nah itu trik-trik juga itu Pak, ya strategi, ya. Nah, itu Pak Hasan, ya. Kalau yang penting itu kita itu dekat dengan yang pengambil kebijakan. Siap, kalau di daerah. Makasih banyak Pak. Itu. Makasih. Iya. Lanjut Pak Ketua. Iya, oke. Ya, oke. Seperti ya memang seperti contohnya ada sekolah Man Wonosobo. Man Wonosobo ini benar-benar Pak Yusuf kepala perpustakaannya. Pak Yusuf itu alumni 2017, sering berkonsultasi dengan saya sehingga dia dia akhirnya juara nasional, perpustakaan terbaik, juara nasional. Nah ini bagus, ada videonya kalau Bapak dan Ibu ingin melihat ditayangkan, bisa untuk contoh terutama yang dari sekolah, ya dari sekolah itu bisa untuk membangun perpustakaannya. Mau saya share? Boleh. Boleh Pak. Oke. Itu bagus ya, dia punya inovasi ya, inovasi luar biasa ya. Karena apa? Dia juga bisa, Pak Yusuf itu orangnya supel ya. Pendekatan dia kepada bupati ya, terus kemudian kepada ini. Ya, kadang-kadang ke perpustakaan nasional. Sampai datang ke saya salak Wonosobo. Saya bilang nggak usah bawa gitu-gituan. Saya bilang saya nggak minta, ya kan gitu. Cuma Pak, saya minta bimbingannya. Saya mau ikut lomba ini. Bagaimana cara mengubah perpustakaan Man Wonosobo itu menjadikan suatu percontohan yang baik. Gitu. Oke, nanti saya share ya. Oke Pak. Udah kelihatan nggak Pak? Sudah. Nah, Pak. Ya? Kelihatan Pak, Sudah. jelas. Sudah, Pak. Oke. Nah, Bapak dan Ibu juga bisa membuat video seperti ini ya. Video promosi juga ini Pak, Bapak dan Ibu.
Ya, buat. Udah buat belum seperti ini? Belum pernah. Sudah. Ada tugas khususnya bagian promo yang kerjakan, Pak. Aliyah Negeri Kalibeban. Dengan legalitas SK Pendidikan Wonosobo tahun 2018, perpustakaan semakin mantap mengembangkan program-programnya. Memiliki 6 ruang dengan total luas bangunan 800 tempat. Dengan lokasi yang strategis, sehingga mudah diakses oleh seluruh sivitas akademika Madrasah Aliyah Negeri 2 Wonosobo dan masyarakat umum. Dengan koleksi tercetak yang dimiliki perpustakaan Baitul Hikmah berjumlah 11.500 judul buku dan koleksi digital yang dimiliki berjumlah 11.814 eksemplar yang terintegrasi dengan website Arpustajat, menjadikan perpustakaan Madrasah Aliyah Negeri 2 Wonosobo bisa diakses dengan mudah dimanapun dan kapanpun. Sebagai sumber informasi, pengetahuan dan rekreasi bagi perpustakaan, perpustakaan Baitul Hikmah menyediakan ruang baca yang nyaman dan tata ruang yang membagikan semangat. Perpustakaan Baitul Hikmah mempunyai beberapa fasilitas penunjang berupa pustaka dan dokar pustaka, penambahan koleksi perpustakaan dengan cara donasi. Ada KP Library ya. Nah, KP Library itu Pak. Saya anjurkan ini waktu itu. Mengambil kebijakan, ya dia bisa dekati yang berhasil mengembangkan pelayanan perpustakaan bagi siswa-siswinya, guru-gurunya, dan bagi masyarakat Wonosobo sehingga bisa memberikan kontribusi positif bagi Wonosobo. Sukses selalu untuk Man Wonosobo. Salam literasi. Segenap jajaran Dewan Guru kepada pengelola perpustakaan agar perpustakaan yang telah dibina selama ini untuk selalu dilakukan inovasi-inovasi. Ini tinggal aku diklat. Saya mengapresiasi dan mendukung penuh keberadaan perpustakaan Baitul Hikmah Man 2 Wonosobo yang turut berperan bagi terwujudnya program unggulan tersebut. Semoga perpustakaan ini semakin berkembang menjadi perpustakaan sekolah yang inovatif, hebat, dan salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mantap Pak, mantap. bagaimana Bapak dan Ibu? Ya, mana aja bisa begitu. Apalagi ya kan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Iya kan? Nah, yang penting bagaimana pendekatan kita kepada yang pengambil kebijakan.
Dia Pak Yusuf itu kepala perpustakaannya. Saya bilang Bapak harus bisa pendekatan ya kepada yang pengambil kebijakan. Dekati wali kota atau bupati atau sampai ke Pak Gubernur. Nah ini hasilnya luar biasa kan? Nah ini seperti makanya ini dapat juara nasional. Juara nasional. Nah ini suatu apa namanya membuka inspirasi ya Bapak dan Ibu, dicontoh boleh ya, atau lebih nanti bisa nanti Bapak ikut lomba tingkat nasional, mudah-mudahan ini bisa ini. Yang terutama yang dari perpustakaan sekolah juga atau perpustakaan umum pun ya kan. Ya kalau memang punya ide gagasan gitu ya, pustakawannya bisa kita sampaikan kepada pimpinan ya, sehingga bisa anggaran pun juga Bapak dan Ibu ya bisa terdongkrak nih Pak. Yang penting bagaimana kita itu melayani masyarakat, kita tunjukkan dulu eksistensi kita ya, banyak promosi, banyak orang datang dan kita harus setiap orang datang ada data, harus ada tanda ada ini catatannya, buku ini tamu yang datang. Nah itu sebagai data. Jadi nanti bisa distatistikkan pengunjung sehari umpamanya bisa 5.000 orang. Wah, ya kan? Bahkan ada di perpustakaan Tangerang Tangsel ini ya, karena dia jauh dari pusat ini masyarakat, dia ada pemerintah satu atap gitu biasa. Akhirnya kurang sepi peminatnya. Akhirnya dia punya inovasi jemput bola dia di jadwal umpamanya hari ini besok nanti menjemput sekolah ini untuk datang dibawa ke perpustakaan ya, sehingga nanti ada kan suatu kunjungan perpustakaan dijemput bola akhirnya ya kan, jadi sediain bis ya ngejemput pemustaka supaya datang ke perpustakaan. Ya, karena mereka juga kan harus ada pertanggungjawaban nih. Ya, ada perpustakaan punya anggaran ya kan gitu. Kalau nggak ada pemustakanya, berarti nggak diperlukan oleh masyarakat ini. Ya kan perpustakaan ini ya sepi. Karena apa sepinya? Ya karena pustakawannya dia nggak mau mempromosikan perpustakaannya, nggak mau dia tetap asik dengan di zona nyaman. Ya, asik dengan sendirinya gitu. Yang penting saya dapat gaji, dapat tunjangan tiap bulan, dapat ya kan. Tapi nggak bisa mungkin kita harus walaupun kita punya ide, oh ya kita sampaikan kepada pimpinan, ya kepada Pak saya kadang-kadang Pak Kepala Perpustakaan Nasional RI Pak Sarip Bandu ya, hari Sabtu kadang-kadang nelpon saya sering berdiskusi, Pak bagaimana ini, menurut Bapak bagaimana ini? Saya bisa memberikan suatu ide gagasan. Banyak saya yang terus pas dilihat, wah diaplikasikan oleh beliau, ya kan? Terus dia bilang, saya ingin Pak Jatna, saya ini ingin lari. Kalau saya bawa mobil, ingin lari 100 km per jam. Karena dia orang Makassar ya. Tetapi bannya itu ada kempes satu, jadi saya nggak bisa lari. Ya kalau memang bannya itu kempes satu, diganti aja Pak. Pakai ban serep tuh bilang gitu, ya kan, maksudnya bawahannya ada yang kurang tanggap, perintah ini nggak cepat dilaksanakan, ngelelet, lamban gitu, dia maunya cepat, pokoknya set, nah gitu. Kalau beliau itu, makanya banyak terobosan ya Perpustakaan Nasional RI ini, banyak kemajuan dan anggaran juga terus meningkat terus. Dia memilih orang-orang yang betul-betul sepaham dan sepaham dan sepemikiran, satu pikiran. Itu menyatukan satu pikiran itu yang paling sulit, Bapak dan Ibu. Iya kan? Betul nggak? Ya, Pak. Nah, Pak, sebelumnya minta maaf, Pak. Ya. Kira-kira Bapak dan Ibu sekalian silakan bertanya. Sebenarnya kan di sini kita diskusi masa kendala-kendala kita di daerahnya masing-masing, di perpustakaannya masing-masing. Silakan. Maksudnya, benar. Yang kekurangan dari kami ini, Pak, ini solusinya dari Bapak seperti apa gitu kan? Saya yakin
termasuk saya juga kan perpustakaannya kan di Bangka Belitung, Pak, Bangka Barat. Jadi jauh juga ini dari kota, tetapi kan kita tidak sampai di situ saja. Namanya literasi ini kita harus hidupkan dimanapun kita berada. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira Bapak Ibu sekalian yang mengikuti malam hari ini, ada nggak kendala-kendala yang mau ditanyakan kepada Pak Suyatna? Gitu. Silahkan. Izin bertanya. Ya, dengan siapa nih, Bu? Ibu Nur dari UIN Mataram, Bapak. Nggih. Kebetulan tidak menampakkan diri karena lagi ramai. Oh, iya. Iya, iya, jadi begini kan Pak, setiap perpustakaan kan masing-masing punya klaster gitu Pak. Kebetulan saya di bagian klaster pelayanan, jadi ada klaster ini layanan promosinya juga. Jadi nanti ketika kita ingin melakukan bagian dari promosi itu, padahal ada banyak ide yang tertuang gitu Pak. Keinginan kita ingin selalu mempromosikan perpustakaan dan banyak agenda kegiatan yang ingin kita lakukan, tapi terbatas karena dari kebijakan kepala perpustakaan itu sendiri banyak membatasi kayak seperti itu Bapak. Jadi gimana cara atau solusi atau cara menyikapi hal seperti ini Bapak, karena terkait dengan kebijakan kepala perpustakaan gitu. Demikian Bapak. Terima kasih. Oke, Bu Nur ya, pertanyaan yang bagus bahwa ini memang permasalahan intern ya. Permasalahan intern itu harus diselesaikan secara intern juga dengan pimpinan Bapak. Jadi boleh kita memberikan masukan pada pimpinan pada waktu rapat-rapat Ibu memberanikan diri ya untuk memberikan masukan ke bagian klaster yang promosi. Kalau memang promosinya itu kurang greget gitu ya, kurang greget, tapi Ibu punya ide-ide, berikan aja ide-ide Ibu Bapaknya. Karena kita kan berbicaranya kan perpustakaan secara keseluruhan, bukan bagian ya. Nah, kita nggak apa-apa, maju bersama kan. Nah, terkenal umpamanya, perpustakaan Ibu terkenal karena ya kerjasamanya bagus ya, berkolaborasi gitu, saling membantu. Jadi dan Bapak, maaf. Jadi maaf Bapak, saya potong sedikit. Terkadang, nah ini letak interpersonal itu kayaknya Bapak ya, terkadang kita merasa wah ini maunya ngambil semua pekerjaannya kayak gitu dari rekan-rekan gitu Pak. Jadi kejiwaan kita ngerasa gimana juga sih sebenarnya. Kita mau menuangkan ide-ide yang ada tapi terkendala dengan hal-hal itu lagi untuk membangun interpersonal itu susah juga sih sebenarnya di situ dia. Ibu dan Bapak, Ibu sering rapat nggak, diikutan rapat nggak dengan pimpinan? Sering, dan semua harus hadir memang setiap rapat itu. Oh iya. Nah, di waktu rapat itu Ibu kemukakan satu ide-idenya, nggak apa-apa. Kita kan untuk membangun satu lembaga yang bagus ya. Jadi kita membawa misi perbagian ya. Tapi ya memang selalu ada interpersonal seperti itu. Oh takutnya direbut pekerjaan itu ya. Itu namanya bentrokan dengan antar pegawai biasanya. Tapi ya itu sebenarnya itu bisa diselesaikan oleh yang pengambil kebijakan ya. Tapi Ibu tetap bisa, walaupun Ibu bagian di layanan bukan di bagian promosi ya, bisa Ibu sampaikan ide-idenya itu kepada pimpinan. Jadi kan tahu pimpinan, oh iya si A ini ya kalau memang bagus di situ nanti kamu saya pindah aja di bagian sini. Dia bisa di-set di sini. Karena memang kalau dia Ibu passionnya di situ ya dipromosi, bisa Ibu di situ gitu, sehingga Ibu bisa berkarir dengan bagus di situ ya. Kemukakan suatu ide, nanti pimpinan melihat oh iya si A ini cocoknya memang dia di bagian sini nih. Nah, gitu. Jadi menilai gitu. Jadi Ibu jangan diam saja gitu, memberikan masukan mungkin untuk meningkatkan pemustaka begini, kita harus promosi begini. Pokoknya kemukakan aja kepada pimpinan gitu, Bu ya. Supaya nanti baik. tahu. Oh ya, mungkin
Ibu di situ banyak idenya, bukan di situ tempatnya. Nanti bisa diputar, dipindah gitu oleh pimpinan gitu. Nah, karena pimpinan juga kalau perpustakaannya bagus ya, eksis, yang dapat nama juga kan pimpinan juga. So, kalau saya kan sebagai koordinator, sekarang koordinator ini bidang pengembangan Pusdiklat. Tentunya bukan saya yang harus berpikir, ya kan, yang harus berpikir. Saya minta menggali staf-staf saya. Ya, begitu juga pimpinan saya, pimpinan Kepala Perpustakaan Nasional menggali. Ya kalau kita harus sendiri kita berpikir buat apa ada anak buah, ya kan? Buat apa ada bawahan? Nah gitu. Mereka juga cari banyak ide-idenya, apalagi orang generasi muda itu banyak suatu ide-idenya apa? Kita share. Begitu ada yang bagus kita tangkap, oh iya ini bagus nih, bisa dilaksanakan idenya. Gitu. Jadi kita tampung sebagai pimpinan. Kita yang punya kebijakan, nanti oh iya. Pokoknya seperti ide ibu ya, oh banyak ide-idenya. Oh ini memang cocoknya passionnya di ini nih, di promosi. Nanti saya bisa pindah aja daripada nanti bentrok dengan ada persepsi ingin merebut pekerjaannya kan, dan bisa aja dipanggil. Oh ya, kamu memang cocoknya di sini, oh di sini gitu. Jadi begitu Bu ya. Iya. Iya Pak. Terima kasih Bapak penjelasannya. Ya, sama-sama. Yang penting kita itu bekerja itu ikhlas, ya. Iya, ikhlas. insya Allah ikhlas. Dan kita itu kalau kita segala sesuatu kita kerjakan dengan ikhlas, bawaannya enteng aja, walaupun pekerjaan itu berat. Tahu-taunya sore, ya. Gajian tanggal 1, dapat kan itu. Pokoknya dikali aja, mengalir aja lah, ya kan. Pokoknya kita harus selalu berpikir positif. Berpikir positif. Benar itu Bapak. Biarin. Kalau orang yang negatif itu cepat dead. Betul. Benar Bapak, benar. Ingin sehat ya, ingin sehat. Selalu kita berpikir positif. Berpikir positif. Enggak apa-apa. Punya ide kita, umpamanya diambil orang lain enggak apa-apa, enggak masalah. Ya kan? Dia kan enggak tahu maksud dan tujuannya ide kita itu, ya kan? Umpamanya kita nyeletuk ini, oh iya, langsung diambil sama dia supaya dia kelihatannya seperti ide dia, ya kan? Benar, keseringan begitu Bapak. Ya? Keseringan dicuri itu ide. Nah, itu bisa dicuri. Tapi keahlian dan keahlian dan punya tujuan kita, visi kita itu kita yang punya, gitu. Ya kan? Iya, yang penting Ibu ya tetap semangat. Dan tetap ini bagaimana kita berbicaranya perpustakaan secara keseluruhan ya, pimpinan kita serahkan kepada pimpinan akan menilai, oh iya Ibu ini kreatif, inovatif, punya ide dan gagasannya bagus ya. Nah gitu. Bahkan saya itu sering memberikan masukan kepada pimpinan. Oh Jatna udah jadi eselon 2 di ini aja, di layanan, di pusat jasa. Waduh Pak, saya bilang saya suka ini masih tenang di bidik suara fungsional, bilang gitu, ya kan? Wah, kemarin saya dipaksa, Pak harus jadi koordinator ini. Aduh, udah, tahu-tahunya ada SK aja, ada SK aja gitu ya dari pimpinan. Datang itu, wah, udah bisa apa? Ya udah oke lah. Ya kita kalau itu ya kita bangun ya, karena saya memang di bidang pendidikan saya memberikan suatu ide dan gagasan, itu suatu kewajiban saya, ya kan. Apa yang saya ini bisa saya sampaikan, silahkan nanti yang pengambil kebijakan gitu Ibu ya, ikhlas aja idenya umpamanya dipakai orang. Jadi kita merasa punya kebanggaan sendiri Bu. Kalau kita kalau ide kita umpamanya kita yang harus ini melaksanakan kan nggak mungkin, bisa jadi. Ya kan kita berikan kepada pimpinan ide kita itu. Dia yang punya kebijakan, oh ide dijalankan. Wah, terus kemudian ide kita itu dipakai. Wah, bangga juga hati kita. Seneng banget. Iya kan? Ide saya dipakai. Ya. Oh, ini saya tinggal ini aja, ya kan? Nah, padahal ya kita ide kita, ya kan? Nah, ini pimpinan juga tahu, ya kan gitu. Oh iya. Dari ya, ini mungkin karir Ibu nanti melihat, Ibu maukah jadi ini? Oh, ditawar langsung dipanggil gitu, secara empat mata, ya kan? Nah itu Ibu ya. Oke. Lanjut pertanyaan
terakhir ya, ketiga ya. Ya, terakhir aja. Silakan Bapak Ibu, siapa yang penanya ketiga? Ini penanya terakhir. Jika ada, silakan. Tadi ada di forum diskusi, ada nggak yang itu chat di forum diskusi layanan? Nggak bisa dibuka, Pak. Nggak masuk, Pak. Nggak bisa masuk. Oh, nggak bisa Memang masuk. diskusinya hari ini nggak bisa. Nggak apa-apa, orang capek juga, saya malas. Bacanya juga bisa berekan. Wah, enak itu yang di KPS. Wah, banyak sekali. Ada berapa 100 lebih. Wah, bayangin pas dibuka, begitu. Waduh, saya bilang ini LDK ini gimana ini? Aduh, saya bilang, saya ini perlu saya bilang nih harus juga. Nanti besok saya ke kantor, ini saya kumpulkan. Gimana yang penting bisa praktis gitu, praktis memanfaatkan teknologi ya, cepat ya, tidak ini itu kalau memberikan tenaga ekstra jadinya, ya kan, menjawab, wah ngetik ya kan, keriting nih saya tadi, iya. Kemudian ya kalau langsung begini kan enak, ya kan, betul nggak Pak Rani? Enak kita sharing ya kan gitu, daripada kita ngetik gitu ya kan. Iya, jadi nanti ya yang penting Bapak dan Ibu kan ingat, oh ya itu. Oke, silakan lagi, siapa lagi, satu lagi. Pak Tulus, boleh saya ya? Boleh. Silakan, ini Pak, saya kan dari perpustakaan sekolah ya Pak. Berkaitan dengan data di Dapodik itu kan kita masuknya ke TU, administrasi tenaga sekolah. Sementara kita sudah di jalur yang benar, dalam artian kita tupoksi itu di perpustakaan Pak. Nah, kita harus bagaimana gitu Pak langkah selanjutnya? Terima kasih Pak. Sama-sama, iya. Ibu di jalur apa tadi Ibu? Itu perpustakaan di bawah TU ya? TU iya Pak, tenaga administrasi sekolah gitu. Kita mengajukan pustakawan tuh belum dikasih izin atau gimana gitu dari sekolah gitu. Jadi tetap di TU dulu. Oh, tetap aja di TU, tapi Ibu ingin jadi pustakawan? Enggak, ya sih seperti itu Pak. Soalnya saya standby setiap hari itu di perpustakaan sekolah gitu, nggak ada waktu di TU gitu. Kendalanya itu Pak. Bagusnya kalau menurut saran saya, Ibu ya karena di perpustakaan ya lebih baik Ibu masuk jadi pustakawan, ya kan? Karena apa? Untuk mengolah buku, dan ini kan punya kesempatan untuk mengolah buku, untuk menambah angka kredit dan sebagainya. Kesempatan Ibu untuk memajukan perpustakaannya. Kalau di TU aja Ibu ya mengurusin tetek bengek ya gitu aja gitu. Tapi kalau Ibu sekaligus saja karena pustakawan juga ada tunjangan jabatan. Pustakawan itu pejabat, fungsional pustakawan, punya tunjangan. Tergantung. Iya, tapi kita harus kemana Pak? Maksudnya kemana gitu? Harus bagaimana? Ini, Ibu ya, Ibu coba kepada kepala sekolah ya, kepala nanti Ibu di kabupaten apa di mana nih? Di kota Pak. Kabupaten. Kota Tasik. Di Kota Tasikmalaya Pak. Kota Tasik ya, Kota Tasik. Ya, Kota Tasik. Jadi Ibu kan bisa nanti pendekatannya ke ini. Dinas perpustakaan akan ada kan, dinas perpustakaan dan kearsipan kota ya, sering ke situ datang ya, terus siapa tahu mereka ada lowongan untuk pustakawan di tempat itu, karena Ibu kan udah PNS ya. Belum Bapak. Belum, saya kira udah PNS. Ibu begini ya, Ibu S1 apa? S1 ilmu perpustakaan Pak. Oh, S1 ilmu perpustakaan mah Ibu ya, karena memang bisa jadi pustakawan ya. Kalau Ibu yang penting Ibu jadi PNS dulu. Kalau pustakawan itu kan PNS Bu. Iya. Iya. Nanti kalau ada tes PNS, Ibu ikut ya kan, ada lowongan. Boleh di Perpustakaan Nasional juga, kemarin buka itu berapa tuh? Ibu ngelamar nggak? Ya, sarjana perpustakaan. Usia sudah nggak bisa Pak. Hah? Usia sudah tidak bisa. Usia sudah, iya. Usia berapa? Saya kira masih 25. Kadaluarsa. Oh. Udah nggak bisa. Honorer ya. Iya. Jadi
solusinya memang kalau untuk jadi Susah ya, Pak? Pustakawan itu PNS. Pustakawan itu kalau di Permenpan nomor 9 tahun 2000 ini ya 2018 ya kalau nggak salah. Ini sebagai pegawai negeri sipil yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengelola ya Pusdok informasi ya. Ya itu PNS gitu ya. Kalau di ini PNS, seorang PNS, ibu pustakawan. Kalau ibu umpamanya sudah PNS, tadi saya kira ibu PNS dari S1 pustakawan ya bisa langsung jadi pustakawan, Bu. Ibu umpamanya pindah ke ini ke dinas perpustakaan dan arsip diterima. Ibu coba aja ya, cuman umur juga sih nggak bisa umur ya, kan umur kan terbatas. Kalau udah 40 nggak bisa diangkat, maksimum kan 35 ya PNS. Ibu mungkin udah lewat ya dari 35 ya. Iya. 40 ya. Berapa? 35, 7 kali 36. Ya nggak apa-apa lah. Pindah ke Kampar aja. Jalani aja Pak, jalani. Iya. Jadi Ibu ya nggak apa-apa, honor juga lah. Umpamanya ditempatkan di perpustakaan, yang penting bagaimana, yang penting kita kan kerja enak nyaman lah. Kalau memang di perpustakaan nyaman, udah di perpustakaan gitu. Kalau memang kita nggak mau masuk, siapa tahu di TU ke sekolah itu ada pengangkatan secara otomatis jadi PNS. Sabar aja Bu di situ ya, tekunin yang ada ya di situ. Apalagi kalau umpamanya Ibu sering main juga ke dinas. Karena kan sarjana perpustakaan, siapa tahu di sana ada tenaga honorer. Kalau ibu umpamanya honornya lebih besar, di situ lebih baik pindah aja ya kan. Siapa tahu nanti ada umpamanya honorer sekian tahun bisa diangkat jadi PNS ya kan. Ya, karena kan kalau honorer bisa saja Bu, umpamanya udah umur 40 tahun juga bisa diangkat langsung jadi PNS. Nah, sebenarnya kan mudah, itu kan hanya sebagai SK aja, dibuatkan SK jadi PNS udah bisa. Ya kan? Makasih Pak. Makasih Pak. Ya. Oke, Mas Agus udah cukup mungkin. Udah cukup kayaknya ya? Iya. Iya. Besok kita kan ada materi juga nih. Oke. Bapak Ibu, saya rasa cukup sekian ya pertemuan kita malam hari ini. Kemudian terima kasih banyak kepada Pak Suyatna yang telah memberikan ilmunya, sharing-sharing pengalaman, kemudian wejangan-wejangan yang begitu positif, yang bermanfaat bagi kita semua. Kami sangat berterima kasih atas yang kami dapat, karena ini pengalaman dan ilmu yang sangat berharga. Maka dari itu, saya mewakili dari teman-teman mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Suyatna. Untuk waktunya, untuk ilmunya, semuanya. Gitu. Iya, sama-sama Bapak Agus ya. Saya juga ya berterima kasih semua atas perhatiannya ya. Saya bisa berkomunikasi dan bisa bertatap muka ya, walaupun dengan virtual ini ya saya juga ikhlas ya. Karena kan di rumah juga kok ya gitu ya, daripada saya ini ya lebih baik saya ada sedikit ilmu saya bisa ditularkan kepada Bapak dan Ibu ya. Ya, mudah-mudahan juga dengan hasil ini bisa diaplikasikan nanti setelah selesai diklat di masing-masing instansi masing-masing ya Bapak dan Ibu ya. Ya, semoga bermanfaat ya apa yang saya sampaikan. Jadi saya tidak mubazir berbicara ya sampai berbusa ya kan. Tapi harus ada nanti aplikasinya di daerah. Ya siapa tahu di antara angkatan ini, layanan ini bisa jadi pustakawan teladan tingkat nasional, ya amin ya, atau juga bisa juara nasional kayak saya tadi itu bimbingan saya itu kepalanya Pak Yusuf ya. Nah, itu satu yang di Wonosobo, satu lagi ada ya yang nanti di Kendari itu ada juga sekolah ya. Tapi mereka masih tahap akreditasi. Jadi
saya bilang dirubah ininya, apa namanya, harus punya inovasi-inovasi gitu. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati ya, mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Ibu dan Bapak sekalian semuanya di dalam pertemuan ini, menjadikan suatu barokah ya, dan sebagai amal ibadah kita ya semuanya. Mudah-mudahan juga kita selalu diberikan kesehatan, dan benar-benar saya insya Allah lah Bapak dan Ibu lulus semua kayaknya ya. Nah, kalau di materi saya nih, baik Bapak dan Ibu, saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya. Ya, Pak Hadi, Pak Sadi ya. Terima kasih ya. Bapak. Banyak. Nah, Ibu